Hai Leo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah general reading di minggu ini. Dan saya akan membukakan beberapa kartu untuk kalian. Tentu saja sebagai general reading bisa resonate, bisa saja tidak. Ya, namanya juga general reading yang nonton banyak. Saya buka 3 kartu dari Oceanic Tarot. Yang pertama ini adalah keadaan kalian, para Leo. Kemudian ini adalah kontranya atau apa yang menjadi kesulitannya. Dan yang ketiga adalah konklusinya atau mungkin ada jalan keluarnya gitu. Kita lihat aja apa sih sebenarnya yang sedang berada di situasinya Leo. Oke. Situasinya adalah King of Wands. Practically, tulisannya seperti itu, practically. Oke, my dear Leo. Apapun yang sedang kalian alami saat ini, baik itu berupa personal life ya, cinta, keluarga, maupun professional life, pekerjaan, bisnis, keuangan kalian ya, itu menuntut kalian seharusnya bisa menyelesaikan atau bisa menghadapinya secara praktis. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian gak bisa ngawang-ngawang dengan bilang, oh ya nanti selesai dengan begini, but doesn't do anything ya, nggak melakukan apa-apa. Tidak, menuntut hal yang praktis yang bisa kalian lakukan secara praktis, secara kalian bisa melaksanakan hal tersebut dengan sepraktis mungkin dengan kemampuan kalian ya. Tidak bisa bergantung dengan orang lain, tidak bisa menggantungkan dengan keadaan, tapi secara praktis kalian yang bisa menyelesaikannya, kalian yang bisa menghadapinya, kalian yang bisa menentukannya atau memutuskannya. Ingat, kalian lion, ya kan? Lion, singa. Singa tuh keren, pride-nya juga tinggi. Jadi kalian bisa secara practically atau secara praktis-praktis aja. Dan kalian harus ingat juga sekeliling kalian. Jadi kenapa dibilang di sini practically? Karena mungkin ada Leo yang tidak praktis pikirannya, nggak sesuai dengan keadaan. Saya kepengen punya rumah gedong, tapi kalian hanya melakukan pekerjaan yang biasa-biasa aja, nggak punya planning menuju rumah gedong itu dan lain sebagainya. Jadi nggak praktis. Bukan berarti tidak boleh ya punya mimpi. Oh, boleh banget. Tapi kalian juga harus tahu bagaimana mencapai mimpi tersebut. Jangan bilang, ya udah deh ntar ketemu orang kaya biar saya bisa punya dapet rumah gedong, ya nggak gitu. Itu namanya nggak practically ya, itu namanya tergantung dengan orang lain, tergantung dengan keadaan gitu ya. Ini contoh doang loh, bukan seperti itu ya, maksudnya secara harafiah seperti itu contoh doang misalnya gitu kan. Tapi silahkan saya kembalikan lagi kepada kehidupan kalian dan apa yang sedang kalian alami. Intinya adalah secara praktis-praktis saja deh. Mencapai itu tuh secara praktis aja. Gitu. Oke. Kontranya apa nih? Loyalty. Nah, ini dia nih. Knight of Pentacles. Loyalty dibilangnya di sini. Ya, ini hubungannya dengan karir, keuangan dan bisnis tadi ya yang saya sebutin. Tapi bukan menutup kemungkinan ada juga yang masih struggling dengan personal life-nya. Oke. Tapi kalau Pentacles bicara tentang keuangan yang saya tadi bilang ya. Kontranya adalah kalian kurang praktis dalam menentukan mimpi kalian. Itu jalannya ke situ, prosesnya. Nggak bisa mimpi itu tiba-tiba jedul. Saya kepengen rumah, jedul ada. Saya pengen mobil, jedul ada. Enggak, harus ada
bagian yang kalian harus lakukan secara praktis untuk mencapai itu. Begitu juga dengan sebuah hubungan. Saya ingin menikah dengan si A, tapi tidak melakukan apa-apa untuk menuju ke situ. Jadi kayak cuma berangan-angan doang, itu yang dinamakan tadi tidak praktis. Padahal keadaannya harusnya secara praktis kalian tahu bagaimana jalan menuju situ. Dan yang selanjutnya adalah loyalty. Kesetiaan kalian mengusahakan hal tersebut. Kesetiaan kalian bertekun, misalnya dengan pekerjaan kalian, dengan bisnis kalian, bertekun. Belum apa-apa nyerah, terus ganti lagi pekerjaannya, keluar dari situ karena ada masalah dan lain sebagainya, ganti lagi. Kalau gantinya lebih baik atau lebih tinggi, bagus. Kalau malah turun, ya itu namanya bukan perkembangan dong. Ya, itu namanya penurunan, ya kan? Nah, seharusnya adalah kalian loyal dengan apa yang kalian sedang inginkan. Dan dengan step-stepnya atau proses-prosesnya, loyal menjalani itu. Tapi ini kan kontraknya, berarti beberapa dari kalian kurang loyal, katakanlah begitu. Atau ya itu tadi, nggak mikir secara praktis, mikirnya langsung dapet nih, saya pengen ini langsung dapet. Nggak bisa begitu, ya Bambang. Ya, sorry, bercanda. Nggak bisa begitu. Harus bertekun, loyal terhadap prosesnya. Kalau tidak loyal terhadap prosesnya, dan gimana kamu mendapatkan itu? Kan kita bukan Aladin yang ketemu dengan jin yang bisa mengabulkan 3 permintaan, ya kan? Itu kan dongeng. Di dunia nyata ada nggak kayak gitu? Ya nggak tahu deh. Ada kali yang kayak gitu-gitu. Tapi kita nggak lagi ngomongin itu ya. Kita lagi ngomongin tarot tentang kehidupan. Oke? So, dan konklusinya atau apa yang harus kalian lakukan sebenarnya, ada Five of Pentacles di sini. Biasanya nih kartu yang oke lah. Ada abandonment ya, menyisihkan atau di abandonment tuh di apa ya, kayak disisihkan atau di khususana gitu, nggak difokusin. Kenapa ini jadi konklusinya? Apa sih yang harus disisihkan itu? Yang harus disisihkan itu tadi, pikiran-pikiran kalian yang kayak merasa benar sendiri, melakukan hal itu udah paling benar sedunia deh gitu. Padahal kalau ditelisik, kalau ditelusuri, kalau dilihat lagi secara detail, ternyata nggak praktis apa yang kalian mau itu gitu. Ternyata ngawang-ngawang, dan ternyata kalian nggak loyal untuk menghadapi itu. Nah, hal-hal yang negatif-negatif seperti itu yang harus kalian khusus-khususan. Nah, kalau itu masih ada dan tidak kalian tinggalkan atau kalian hapus, ya susah. Ya susah, oke? So, my dear Leo, itu 3 kartu dari Oceanic Tarot. Kita buka lagi kartu selanjutnya. Ini sebenarnya ada apa nih? Agak keras ya hari ini bacaan untuk kalian. Aduh, mohon maaf. Saya cuma bacain kartunya aja ya. Kadang-kadang saya sungkan, apalagi kalau personal reading. Saya bilang, saya boleh terus terang ya. Saya boleh jujur ya, jujur ayam, jujur kacang hijau, oke. Tapi biasanya orang yang personal reading, jujur aja Mbak Lucy, jujur aja. Tapi saya suka sungkan. Oke, so kartu pertama kalian adalah Six of Swords. Para Leo yang ingin melakukan perjalanan, secara beneran nih, perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu bisnis ke bisnis lain dan lain sebagainya, atau perjalanan hati, perjalanan kehidupan bersama dengan orang yang kalian cintai, misalnya seperti itu. Pokoknya perjalanan. Apakah bisa dilakukan? Bisa, karena positif. Kartunya berada di positif, di sisi yang positif, bukan terbalik. Jadi sebenarnya bisa dilakukan. Asal kalian mau secara detil dan secara setia atau loyal menjalani prosesnya. Balik lagi kan? Menjalani prosesnya. Dan ngebuang hal-hal buruk yang muncul, seperti misalnya kemalasan, kemageran, terus mikir gimana nanti. Nah, itu yang harus dibuang.
Secara praktis kalian harus punya step-stepnya. Secara praktis kalian harus punya bagaimana cara mencapai itu. Dengan sources yang kalian punya, sumber yang kalian punya. Kalau enggak, kalau cuma kalian ngandelin kayak gimana nanti ya hasilnya juga tidak akan sesuai. Bisa pergi, bisa berpindah, bisa melakukan perjalanan, tapi mungkin tujuannya melenceng kemana atau tujuannya tidak tepat pada sasarannya, kayak gitu. Oke, Leo. Kemudian saya bilang makanya bisa dilakukan karena sebenarnya tidak ada penundaan. Four of Swords. Tidak ada penundaan sebenarnya dari semesta. Jadi jangan salahin keadaan kalau memang ternyata tertunda atau tidak bisa dilaksanakan. Karena sebenarnya dari semestanya tidak ada penundaan. Tapi kadang-kadang ya keadaan yang ngawang-ngawang dan tidak praktis itu yang akhirnya jadi penundaan kalau itu jadi kontra. Ya, tapi tidak ada penundaan dari semesta, so nggak bisa nyalahin keadaan, oke? Dan you have to be juggling in multiple things. Two of Pentacles, kalian yang harus bekerja keras, menyelesaikan, melakukannya, mengusahakannya, semua hal itu, semua. Ini yang menjadi kontra di dalam kehidupan seorang Leo, walaupun tidak semua Leo ya, tidak resonate untuk semua. Ini general reading, ingat. Karena Leo terlalu pride-nya tinggi ya, pride-nya itu di atas rata-rata semua orang. Oke. Jadi kadang-kadang kalian tidak mau melaksanakan itu sendiri. Jadi kayak, kenapa saya harus juggling sendiri? Look, ini kartunya juggling ya. Benar-benar kalian yang melakukannya sendiri, bukan melempar ke orang tapi harus kalian yang mengendalikannya. Tapi apakah bisa terlaksana? Bisa. My dear Leo, sebentar saya harus cut, nanti saya terusin lagi ya. Hai Leo, saya kembali ya. Oke, bagian juggling udah ngerti ya. Oke, bagian juggling udah ngerti. Jadi memang banyak hal harus kalian lakukan sendiri. Oke, kalian bisa melakukannya. Kemudian ada di kartu tengah adalah The Judgment. Kalian akan mendapatkan itu. Apa yang menjadi mimpi kalian bisa terlaksana. Bisa banget, Leo. Karena ada The Judgment. By the end, you will get it. Tapi kan ada tapinya. Kalau stepnya aja kalian skip, ya nggak bisa terlaksana. Yang bisa kalian dapatkan sebagai goal dari apa yang kalian harapkan di The Judgment ini adalah yang sudah kalian usahakan. Dan kalian tahu yang udah selesai ya selesai, yang masih belum selesai diselesaikan. Dan hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus diselesaikan. Kalau ngambang terus udah pergi ke tempat lain atau masih ngambang terus udah ngambil yang lain, itu namanya tidak menyelesaikan. Dan mau dapetin bagaimana? Maksudnya tuh juggling tuh ya memang multiple, banyak hal yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh para Leo. Tapi benar-benar tuntas selesaiinnya, bukan setengah-setengah ya Leo untuk dapetin ini. Oke, karena kelihatan banget kontraknya tuh di situ gitu. Tadi soalnya disebutin soal loyalty, kesetiaan, loyal. Kalau nggak loyal, dia mau dapat apa? Mau dapat sesuatu bisa-bisa, tapi tidak tuntas, tidak penuh. Hanya karena tidak setia melakukannya. Ada yang pepatah atau apa kata-kata yang bilang setialah pada hal-hal kecil. Dengan begitu saat hal yang besar datang kalian sudah bisa melakukannya. Jadi bukan cuma saya nunggu hal besar aja, hal kecil lewatin, gak bisa. Pada perkara kecil kalian juga tetap harus setia menjalaninya sampai tuntas. Maka setelah ada perkara besar yang datang, kalian pun bisa menyelesaikannya secara tuntas. Three of Cups-nya terbalik. Kalau kalian merasa sekitar kalian tidak support kalian, Leo,
itu bukan berarti semesta tidak memberikan support kepada kalian. Bukan. Tapi karena memang beberapa hal tidak bisa kalian laksanakan secara bersama-sama dengan orang lain. Jadi memang ada hal-hal yang harus kalian lakukan sendiri. Makanya saya bilang jangan tergantung dengan orang lain, dengan siapapun, dengan apapun. You can do it by yourself. Asal kalian bertekun dan setia dengan hal tersebut. Oke? Ada Five of Swords-nya juga terbalik. Kalau kalian berpikir ada halangan yang dilakukan oleh orang lain untuk menghalangi tujuan kalian, no. Nggak, saya bisa bilang tidak karena kartunya terbalik. Itu hanya ada di pikiran kalian, itu hanya asumsi dari kalian. Jadi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan pihak lain, itu hanya ada halangannya di diri kalian masing-masing. Bagaimanapun hal tersebut bisa kalian laksanakan, bisa kalian lakukan dengan cara bertekun di situ dan tidak perlu lagi nyalahin dan bilang yang lain sih tuh menghalangi saya, yang lain tuh pengen ngerebut kekuasaan saya atau jalan saya. Enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada. Justru sebaliknya, sebenarnya jalan terbuka untuk kalian. Kalian aja mau atau enggak menekuni itu. Makanya tadi ada kartu loyalty. Dan hal itu di kontraknya. Jadi beberapa dari kalian enggak loyal dengan hal tersebut. Baru di tengah jalan, kayaknya enggak lucu nih kalau di sini. Saya pindah jalan lain. Oke? Di jalan lain nggak lucu, saya pindah lagi kayak gitu. Ada beberapa dari Leo, saya tahu tidak semua itu mencela-mencela begitu, tidak bertekun dengan keadaannya. Jadi ya seperti itu ya. Dan yang terakhir ini five-nya banyak loh ini. Kalian punya 3 five dan five itu tuh semua kewaspadaan, tapi 2 five-nya kan terbalik ya. Five of Cups-nya terbalik. Apakah akan ada yang terhilang dalam waktu dekat di hidup kalian? Enggak. Kalau kalian sudah mengantisipasinya, kalian sudah bertekun dengan bagian kalian, nggak akan ada lagi yang bisa terhilang dari kalian. Apa yang buat kalian akan tetap untuk kalian dan menetap. Apa yang bukan buat kalian udah pasti dicabut dari kehidupan kalian gimana pun caranya. Dan kalian mau merengek-rengek itu untuk kembali, tidak bisa, my dear Leo, karena itu sudah pergi dari hidup kalian. Jadi cukup kalian loyal, setia dengan apa yang ada di hidup kalian sekarang. Pekerjaan kalian, bisnis kalian, karir kalian, hubungan kalian, apapun itu saja yang menjadi fokus kalian saat ini untuk mencapai tujuan kalian. Gitu Leo. Oke. Alright, so what else? Oh, yes or no? Coba tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Oke, gak panjang-panjang ya kali ini, saya masih pilek. Udah ditanyain? Jawabannya yes. Nine of Pentacles. Yes, luar biasa bahkan. Oke, jawabannya yes. Oke, so pesan dari, yang ini belum. Dari Very Oracle card sebagai pesan untuk kalian kali ini. Siapa tahu ada yang bisa diambil ya dari situ. Oke, pesannya adalah abundance. Bagus. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you might have in very land and human land. There is enough abundance for everyone. Ini benar-benar konklusi dari apa yang udah saya omongin dari tadi ya Leo. Kalian akan dapat apa yang kalian mau. Ya, itu akan datang. Cuma yang perlu dirilis, yang perlu tadi digusah-gusah atau ini apa yang di sini abandonment ya, yang perlu disisihin lah gitu. Itu adalah mental block kalian. Mental block yang membuat kalian akhirnya tidak bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Itu loh masalahnya. Ya, my dear Leo.
Oke, so saya bacain dari Angel's Guide aja ya. Sebagai penutup ya, nggak lama-lama nih. Angel's Guide sama Monology Oracle Card deh ya. Kalau dari Angel's Guide pesannya self acceptance. Oke, terima apa adanya diri kamu dengan keadaan kamu, Leo. Ya udah, saya seperti ini, saya punya ini, yang ada di hidup saya ini, yang itu tidak ada, ya udah biarin aja. Yang penting terima kalian apa adanya. Self acceptance dan membuang semua blokir-blokir mental block yang ada di hidup kalian. Susu sana nggak usah ada lagi ya. Dan terakhir dari Monology Oracle Card, kartunya adalah meditate and contemplate. Mungkin kalian butuh untuk healing menyendiri dulu, bermeditasi, monggo silakan. Yang bisa, yang enggak apa-apa. Jangan khawatir, saya juga bukan orang yang bisa bermeditasi. Supaya apa? Supaya bisa gathering atau ngambil semua energi baik untuk hidup kalian, sehingga kalian ke depannya juga lebih enak. Sebenarnya itu tujuan dari meditasi atau healing atau apapun itu namanya. Kalau yang nggak bisa ya lakukanlah dengan cara kalian. Ada yang bisa, ada yang enggak, saya tahu. Oke, so sekian bacaannya my dear Leo. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih selalu support channel ini, luar biasa. Salam light, angel, and love. Bye.